Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur bila kita niatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya selama kita hidup, yang tiada takannya tak dapat kita hitung hingga saat ini. Selawat dan salam, lalu pula kita berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tokoh yang menarik tangan umatnya dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh kesehatan, tokoh pendidikan, dan lain-lain. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah saya, Ibu Khatibah Ima. Dan yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman pendengar yang sangat cermat dan bijak. Baik, saya Taufik Ismail Koto ingin menyampaikan pidato singkat saya mengenai generasi muda sebagai fondasi pembangunan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang rela berjuang demi kemajuan bangsa tersebut. Memiliki pemuda-pemuda yang rela berjuang demi keutuhan suatu bangsa tersebut. Berbicara tentang pemuda, barangkali kita ingat dengan kata yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Ia berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan guncangkan dunia." Dari situ kita tahu berapa perhatiannya Presiden kita Insinyur Soekarno terhadap para pemuda. Karena beliau tahu bahwa pemuda-pemuda nantinya akan menjadi tonggak estafet yang menggantikan kepemimpinan, pengurusan, pembangunan dalam suatu bangsa Indonesia. Itu yang harus kita ketahui. Maka dari itu perlulah kita berikan perhatian yang sangat besar kepada pemuda tersebut, terhadap pemuda. Baik itu dari segi pergaulannya, pendidikan, minat, bakat mereka. Kita berikan mereka fasilitas yang baik, mendorong mereka menuju pemuda-pemuda yang inovatif, kreatif, dan aktivis. Maka dari itu, pemuda-pemuda juga kita harapkan untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan jangan terpaku dalam menuntut ilmu itu dalam suatu tempat saja. Karena ilmu itu luas. Seperti kata pepatah Cina, kejarlah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu berarti jangan mencari ilmu situ-situ saja, tidak berkembang. Jabarkan dia, kaji lagi. Begitulah ibaratnya. Banyak, jika kita pun merantau ke negeri orang, kita menuntut ilmu, kuliah tinggi-tinggi ke negara-negara lain, sukses di sana, maka jangan lupa ingat pulang ke negeri sendiri. Ilmu yang kita dapat dari sana, ilmu yang didapat dari sana, hendaklah kita bangun Indonesia menjadi Indonesia yang baik. Maka dari itu, pemuda-pemuda Indonesia menjadi tonggak estafet nantinya ke depannya. Maka perlu kita batasi dan kita dukung dalam hal yang baik, dan kita batasi dari pengaruh-pengaruh barat.
Karena pada masa era teknologi sekarang banyak situs-situs atau artikel-artikel dari luar yang masuk ke Indonesia yang bersifat mendidik dan mengkontaminasi pikiran-pikiran pemuda bangsa Indonesia, yang membuat mereka kacau, lalai, dan merusak pikiran mereka. Maka dari itu, kita dengan datangnya pengaruh-pengaruh barat, kita harus sebagai pemuda Indonesia harus pandai memfilter apa yang masuk ke dalam Indonesia. Kita dapat memilah sebagai pemuda. Kita harus pandai memilah. Dan jangan kita menjadi orang yang terbelakang. Maka dari itu, pemuda juga merupakan harapan bangsa, harapan negara, dan pula harapan agama. Maka dari itu, kita harapkan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk terus berinovatif, semangat dalam mengembangkan kreativitasnya. Jangan pernah takut. Keluarkanlah bakat minat tanpa perlu merasa minder, sebab kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan pemuda-pemudi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat saya. Apabila ada kesalahan dan khilaf dan tidak dapat mengerti, saya mohon maaf. Kepada hadirin semuanya, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.